Kita bahkan bisa bikin start free trial, cobain aja. Kita habis, coba lagi terus-terusan sampai kita dapat duit banyak, beli. Bisa, itu saya lakukan dulu. Begitu waktu belum punya budget, gitu. Saya dulu pakai blog, ngakalin landing page-nya pakai blog. Tapi convert alhamdulillah, punya duit ya belilah gitu, lebih powerful. Ini free trial. Nah, kemudian yang paling penting yang dibahas adalah apa yang harus ada di dalam landing page, itu kan? Nih, ini akan kita bahas kali ini. Apa yang harus ada di landing page? Perhatikan baik-baik, ini materi penting. Habis ini baru kita bahas angle iklan, habis itu selesai. Kita praktek di rumah ya. Untuk membuat apa yang ada di isi landing page, teman-teman harus tahu ini nih. Pain, gain, and hidden reason. Nanti kan ada kertas tugas ya. Tapi ini untuk angle iklan sih. Nah ini ya. Nanti diisi sambil diisi aja. Ini kan ada pain, gain, dan hidden reason. Kalau saya disebut ini keraguan. Hidden reason itu alasan yang ditutupi atau bisa juga sebagai objection atau keraguan, ya, hambatan. Nah ini juga sama. Keraguan market, tulis, ya. Sambil nanti ini bermanfaat untuk bikin landing page dan juga buat angle iklan di kertas yang ada ya. Dibuat aja, pakai pensil boleh lebih bagus lagi, nanti bisa dihapus. Pain itu apa? Pain itu masalah atau rasa sakit yang dihadapi oleh customer yang nanti diselesaikan solusinya oleh produk kita. Ya. Gain apa? Keinginan atau impian dari audiens kita. Dia inginannya apa sih yang bisa dijembatani oleh produk kita, keinginannya tercapai. Pengen cantik, pengen hilang jerawatnya, pengen langsing, pengen apa? Nah, pakai produk kita. Nah, ini gain. Ya, hidden reason alasan yang disembunyikan atau bisa juga keraguan atau kalau orang bilang objection. Ya, beda bahasa aja. Kalau objection ya halangan, yang menghalangi dia nggak jadi beli produk kita apa? Banyak, misalnya belum perlu, misalnya kemahalan, misalnya lagi punya pengalaman yang lalu dia pernah gagal. Kalau kecantikan, ntar berutusan lagi, ntar karena dia pernah punya pengalaman negatif. Kalau kita bisa mengemas bahasa, entah itu di link page dan juga di iklan, ngasih tahu bahwa lu punya pain ya, selesai lo sama ini. Lu punya gain juga kan, pakai ini gainnya nyampe. Tenang, lu punya keraguan kan? Nah, keraguannya itu bisa selesai dengan ini karena kita tek. Langsung dia, oh iya. Walaupun nggak beli hari itu apa, hari ketiga bisa, hari ketujuh bisa, nggak pun dapat pixelnya, bisa nawarin di hari depannya. Kebayang nggak? Kalau menguasai ini, wah udah, insya Allah sultan lah gitu. Tinggal dibuat landing page-nya, dibuat sales page-nya, dibuat ad copy-nya seperti si Gojek tadi. Iklan aja, budgetnya aja dikuatin. Udah, bismillah, Allahu Akbar gitu. Insya Allah. Nah, masukkan ketiga unsur ini dalam landing page yang dibuat, disusun dengan menggunakan copywriting yang tepat. Ini ketiga, landing page kita ini cuma mengandung ketiga hal ini. Nggak ada lagi. Jangan nambah-nambah yang nggak perlu. Ya, kita bahas satu-satu. Contoh, rasa sakit, pain yang dihadapi, lama, mahal, sulit, repot, diejek, hidup sulit, nggak ngerti, nggak bisa, itu pain. Ya, nanti kita tulis pain apa aja sih yang dihadapi, kan yang tahu teman-teman semua ya. Pain yang dihadapi oleh teman-teman apa sih yang berkaitan dengan produk teman-teman? Tulis apa aja painnya, tulis plak sebanyak mungkin. Nanti dipilih yang paling besar painnya apa, 2 aja. 1 atau 2 pain pilih, itu yang terbesar. Ya. Next, nanti ada contoh lagi. Contoh gain yang mereka inginkan, kenyamanan, impian, keinginan yang didambakan, lengkap dengan dorongan kuat. Misalnya, dorongan kuat demi siapa mereka beli produk, itu gain juga. Misalnya, cantik supaya suaminya nggak kabur, supaya suaminya nggak cari lagi, supaya suaminya nggak nikah lagi, misalnya. Itu gain, walaupun dibolehkan, tapi istri kan, aduh, gitu kan, ya Allah mudah-mudahan nggak jadi ya Allah, aku rindu sih, tapi ya Allah jangan ya, misalnya gitu. Itu gain bisa memang misalnya gitu, memang kecantikan beda ya kalau yuk bersihkan wajahnya pakai krim ini karena dia mengandung bla bla bla, itu produk yang diiklankan, benar nggak?
Tapi kalau dia yang menjadi bahasanya kayak Gojek tadi, misalnya gini, memang untuk mendapatkan kecantikan, untuk mendapatkan wajah yang sempurna, kita sadar kita perlu perjuangan untuk merawatnya. Nah, beda kan, itu lebih ke emosional. Dan nanti bilang gini, dan kita juga tahu ketika kita tampil lebih cantik, suami kita semakin lengket misalnya. Nah, kalau gitu demi suami, coba deh pakai perawatan yang ada di bawah ini. Misalnya, ini contoh ya, ini cepet aja. Dan itu juga nggak akan saya pakai, kalau saya iklan nggak akan dipakai. Contoh aja biar cepet. Nanti harus dibedah dulu. Kayak tadi si Gojek, isinya ada apa aja. Nah, itu gain. Sekarang contoh hidden reason. Nggak butuh, kemahalan, belum perlu, nggak yakin, belum ada uang, sayang uangnya, yang nggak diizinin suami atau macam-macam. Ya. Itu hidden reason. Nah, jangan lupa tangkis hidden reason-nya dengan data yang ini kan mereka punya objection atau punya hidden reason, punya alasan. Tangkis oleh apa? Oleh data yang tidak bisa dibantah. Misalnya gini, kita mau jualan apa namanya? Kita mau jualan herbal, ya. Misalnya jualan propolis lah, misalnya propolis kan agak gampang-gampang susah jualannya, susah-susah gampang malah dibalik. Propolis, orang nggak ada hidden reason-nya. Efek nggak buat apa saya pakai itu? Ada penghambatnya di situ, ada hidden reason. Nah itu yang besar harus diungkapkan supaya hiddennya dibuang. Salah satunya bisa pakai data yang tak bisa dibantah, pakai hadis. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa dari perut lebah, bla 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 bla, itu data. Langsung tuh yang awalnya punya hidden reason langsung menurun levelnya. Ya juga ya, Rasul pernah ngomong nih. Bisa. Masih ada lagu nih, pernah. Jadi mulai yang awalnya bahasanya, jadi mulai oke, menarik nih. Jadi gitu tuh, jadi serius. Banyak ya? Itu menangkis hidden reason. Langsung lihat pembanding, bisa pakai pembanding. Pembanding tuh membandingin mana lebih baik ke mana. Jangan bilang propolis itu bagus. Jangan pernah di landing page propolis ini bagus. Mending kita bandingin. Ada pembandingnya. Bayangkan bagaimana jika Anda harus ke rumah sakit menghabiskan biaya tek hitung. Dibanding Anda membeli propolis yang harganya hanya 150.000. Iya juga ya. Mulai turun tuh. Bayang nggak? Daripada udah langsung propolis ini the best quality. Dianjurkan oleh dokter dunia. Buset. Gitu kan. Lu aja ngomong, gua kagak, udah ditinggalin close. Tapi kalau lihat, bayangkan Anda ke rumah sakit ketika terjadi misalnya penyakit salah satu di antara ini. Karena propolis bisa menyelesaikan masalah itu kan, misalnya apa masuk angin dimasukin misalnya nih, masuk angin sekalipun bisa pakai propolis. Masa sih gitu? Nggak percaya? Baca lagi hadis ini misalnya. Wah iya benar gitu. Kan jadi akhirnya orang, hah? Oh iya gitu. Itu kalau NLP cakap down, dibuat Oke, gitu naik turun dia mulai lebih terinduksi, bisa cepat. Terus alasan membeli, ini alasan kenapa kamu harus membeli produk kita. Alasannya apa? Karena misalnya produknya baru disebutin, di-qualify oleh 10 dokter di dunia. Nah misalnya, dan juga misalnya dipakai oleh kedokteran di Inggris misalnya. Terus kemudian tercatat di dalam Al-Quran. Terus keempat misalnya dari lebah pilihan, ya, bukan lebah, dari apa sih namanya? Ya itulah. Dan seterusnya. Baru tuh yang awalnya jadi netting jadi positive thinking. Iya ya. Mulai itu tertarik belinya. Bayang ya. Nah itu bisa. Nanti boleh pilih satu, nggak usah semuanya juga. Nanti over, nanti muntah-muntah, nanti apa nih, aduh lebay banget. Pilih salah satu aja yang bisa masuk, nggak usah semuanya. Oke? Nah, nanti saya contohin. Ini efek kontras nih. Kalau misalnya saya bilang, kira-kira menurut teman-teman ini besar apa kecil? Besar kan? Karena udah ada pembandingnya. Ketika ini dibuat begini, maka ini jadi kecil, bener kan? Nah, jadi jangan bilang murah, jangan bilang bagus, jangan bilang oke, jangan bilang kualitasnya keren, nggak usah. Bandingin aja langsung. Biar otaknya mereka yang mikir, iya juga ya. Jadi nyambung, relate antara yang dikatakan dan modelnya. Bajunya jangan dibahas, ntar di bawah langsung. Ya, makanya kalau mau yang pakai model cantik-cantik banget gitu loh. Ya ini nih,
nggak pas banget. Masa sih bilang cantik dan elegan tapi serius loh, terus yang cari yang cantik. Emang mahal sih model itu yang kami ya, 1 juta per hari 2 juta budgetnya.